Jadi, menurut saya mengapa masih terjadi banyak sekali pencurian ikan dari negara asing itu karena negara kami ini pengawasannya itu masih kurang baik ataupun masih kurang ketat. Sehingga kalau negara lain membawa backup militer saat penangkapan ikan di negara kami, otomatis negara kami akan kalah. Menurut saya, negara kami ini harus memperkuat dan juga memperketat hukum-hukum tentang penangkapan ikan oleh negara asing. Dan juga menurut saya seharusnya negara Indonesia dengan negara-negara yang membutuhkan ikan ini membuat sebuah keputusan yang berdasarkan hukum agar jika terjadi penangkapan ikan secara asing, negara kami bisa memberi hukuman dan juga negara asing yang ingin menangkap ikan dengan izin bisa memenuhi. Jadi, menurut saya yang membuat banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia adalah karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan di dalamnya terdapat jenis dan jumlah ikan yang sangat berlimpah sehingga para pencuri merasa tertarik untuk mengambil ikan di wilayah laut Indonesia. Lalu yang kedua, keamanan untuk memasuki wilayah laut di Indonesia kurang ketat sehingga para kapal asing dapat dengan mudah masuk ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan. Lalu yang ketiga, hukum mengenai pencurian ikan secara ilegal kurang diperkuat atau kurang dipertegas sehingga para pencuri ikan merasa tidak takut, tidak segan, dan tidak jera untuk lagi-lagi melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Dan menurut saya cara menanganinya yang pertama adalah untuk memperketat apabila ada kapal asing yang ingin memasuki wilayah laut Indonesia, sehingga itu akan mempersulit mereka yang ingin mencuri di wilayah laut Indonesia. Lalu hukumnya bisa dipertegas, bisa diperkuat sehingga para pencuri ikan pun menjadi takut, segan, dan tidak lagi-lagi untuk mencuri ikan di wilayah laut Indonesia seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu Ibu Susi. Beliau melakukan peledakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia dan itu terbukti ampuh karena kapal-kapal asing yang biasanya mencuri ikan di wilayah laut Indonesia jumlahnya menurun drastis dan nelayan di Indonesia dapat menghasilkan ikan dari wilayah laut Indonesia dengan jumlah yang meningkat drastis. Pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia itu sering banget terjadi, malahan sudah berkali-kali tertangkap, tetapi mereka masih tetap mencuri ikan di perairan Indonesia, khususnya di perairan Natuna. Di Natuna itu banyak sekali ikan-ikan, banyak sekali ekosistemnya, sehingga pencuri atau kapal nelayan asing lebih mengambil ikan di perairan Natuna. Terus mengapa kok bisa terjadi pencurian ikan khususnya di perairan Natuna? Itu terjadi karena kurangnya sistem keamanan di perairan Natuna serta kurangnya polisi-polisi dan kurangnya pemerintah kelautan kurang tegas untuk memberikan perintah
menjaga laut Indonesia, menjaga khususnya Natuna. Seharusnya tuh pemerintah harus lebih tegas terhadap pekerja-pekerjanya, terhadap polisi-polisi laut, agar supaya lautnya itu tetap aman. Terus cara menanganinya itu pemerintah harus lebih tegas lagi untuk memberikan perintah kepada pekerja atau polisi laut, kemudian menambah dan memperkuat sistem keamanan kelautan, serta memasang jebakan kapal di laut, khususnya di perairan Natuna, dan melakukan pengeboman kapal-kapal laut kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Pencurian ikan oleh nelayan asing sering terjadi karena Indonesia memiliki laut yang kaya akan sumber daya alam dan kurang ketatnya penjagaan daerah perairan Indonesia yang terkenal dengan kekayaannya, membuat masyarakat asing berpikir liar untuk mencuri sumber daya alam kita. Lalu cara menanganinya yaitu Indonesia diharapkan lebih ketat lagi dalam menjaga wilayah kita. Bukan hanya petugas saja, namun kewajiban kita semua, terutama warga yang tinggal di daerah perairan tersebut. Pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia sering terjadi karena lemahnya kebijakan hukum yang mengatur tentang kelautan di Indonesia. Menurut saya, cara menanganinya yaitu hukum harus lebih ditegakkan dan harus lebih tegas. Sekian dari saya. Hal ini terjadi karena Indonesia kurang tegas akan paten dari batas laut Indonesia, serta banyaknya sekali negara yang ingin memuaskan hati rakyatnya agar tercipta kemakmuran dan tercipta keadilan serta kemakmuran atau kebutuhan dalam negaranya. Dan itu pun juga biasanya kebanyakan ada kapal-kapal dari China yang kalau bisa dilihat ke batas laut di China itu sangatlah luas, yang bahkan bisa berapa ribu kilometer jauhnya atau berapa mil jauhnya, dan khususnya di perairan Natuna. Dan kapal-kapal China tersebut sering sekali mencuri ikan di perairan Natuna karena mereka bilang bila mereka katanya mengikuti jejak historis yang dulunya pernah mereka pergi untuk memancing ikan dulunya. Jadi sehingga perairan Natuna itu mereka pikir bisa untuk jejak historis, sehingga bisa mereka ambil saja ikan-ikannya. Serta mereka juga mengklaim bahwa itu juga lautnya, padahal itu juga masih diperdebatkan sekarang. Dan menurut saya yang harus kita lakukan adalah untuk menjaga kelautan ini, dan serta seperti yang dilakukan oleh Menteri Susi pada masa pemerintahan yang beberapa tahun lalu, biasanya untuk menegaskan kepada kapal-kapal pencuri itu untuk tidak mencuri ikan di perairan Indonesia, serta bila tetap masih tidak mau mendengarkan maka akan ditenggelamkan. Serta kita harus menjaga pertalian atau kedamaian antara negara. Tidak boleh hanya karena pencurian ikan ini atau masalah ikan ini kita menjadi hubungan antara negaranya rusak. Yudhistira dari kelas 11 IPS. Hari ini saya akan menjelaskan tentang illegal fishing. Tindakan illegal fishing yang masih sering terjadi menandakan bahwa lemahnya kebijakan yang mengatur masalah tentang illegal fishing. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek IUU fishing di Indonesia. Terjadinya overfishing, yaitu tangkap lebih di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Itu
merupakan salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik illegal fishing di Indonesia. Terus cara menangani, yang pertama melakukan perlindungan wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE). Yang kedua melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku pencurian ikan atau illegal fishing. Yang ketiga meningkatkan kompetensi nelayan tradisional. Terima kasih. Jadi, mengapa sering terjadi pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan asing? Itu karena di perairan Indonesia itu banyak menjadi lalu lalang ikan yang berkualitas tinggi seperti ikan tuna. Dan yang sering tertangkap adalah kapal yang berbendera Vietnam. Itu karena di Vietnam mengalami penurunan stok ikan di perairan mereka, sehingga banyak yang datang ke perairan kita untuk mengambil ikan. Dan cara mengatasinya adalah diciptakan aturan nasional pelarangan nelayan asing untuk mengambil ikan di perairan Indonesia. Dan Angkatan Laut lebih menjaga ketat perairan Indonesia sehingga tidak ada nelayan asing yang bisa masuk ke perairan Indonesia. Dan untuk yang mengambil dan tertangkap diberi hukuman yang cukup berat agar tidak berani untuk masuk perairan Indonesia untuk mengambil ikan lagi. Indonesia merupakan negara yang luas, negara berkepulauan. Karena kepulauan tersebut, lautan Indonesia itu sangat besar, sangat kaya akan sumber daya alam, terutama ikan-ikannya. Maka karena itu, negara tetangga Indonesia suka datang ke daerah pelautan Indonesia dan mengambil ikan-ikannya, karena di Indonesia ikannya itu banyak, berbagai macam jenis, dan mereka tinggal ambil doang. Sampai ada berita bahwa yang telah mengambil ikan mereka kembalikan ke negara mereka, diekspor kembali ke Indonesia. Maka Ibu Susi, Kementerian Kelautan itu menegaskan keamanan dengan cara jika ada kapal yang sengaja mencuri ikan tuh dibom. Ada juga tuh yang paling sering diambil tuh di Laut Natuna. Laut Natuna itu kata Ibu Susi itu merupakan mangkok kelautan Indonesia. Saya tidak ngerti juga, karena di Laut Natuna tuh ikannya banyak banget, sangat kaya akan sumber daya ikan, makanya banyak yang diambil. Ya semoga nggak ambil karena itu juga kekayaan milik Indonesia, bukan milik mereka. Dan semoga keamanan laut Indonesia lebih terjaga. Entah kenapa pelayan banyak yang mencuri ikan dari Indonesia itu karena ya laut Indonesia itu laut yang paling beragam isi ikannya gitu. Karena selain ada ikan juga kan di situ di laut Indonesia tuh banyak rumput laut, karang gitu kan. Jadi ya di lautan mereka mungkin nggak ada, jadi mereka kesini untuk ngambil itu semua. Nah, cara menanggapinya ya Menteri Kelautan kita udah menanggapinya dengan baik sih. Semua kapal-kapal yang melanggar peraturan, melanggar batas ya bakal ditenggelamkan. Mungkin yang bisa kita lakukan lagi adalah ya mencari Menteri Kelautan yang sehebat atau lebih hebat dari Menteri Kelautan kita sekarang. Orang-orang demen mencuri hasil laut Indonesia itu karena hasil laut itu melimpah, ikan-ikannya banyak jenis, harganya mungkin bisa mahal, nggak di daerah mereka. Terus perairan laut Indonesia itu luas banget, jadi susah untuk nanganinnya kalau misalkan ada orang yang datang pengen curi hasil lautnya. Cara penanganinnya ya pemerintah paling harus lebih tegasin gitu, di ujung-ujung bordernya ditaruh lebih banyak kan kapal-kapal polisi yang buat ngamanin. Juga pemerintah harus peraturan hukumannya itu lebih tegas kepada orang yang melanggar. Pertanyaan pertama, kenapa masih sering terjadi illegal fishing di Indonesia? Menurut saya karena lemahnya kebijakan yang mengatur masalah illegal fishing di Indonesia, serta kebijakan maritim dalam mengawasi wilayah Indonesia belum bekerja secara optimal. Dan bagaimana cara menanganinya? Menurut saya, cara menanganinya itu dengan memperketat keamanan zona ekonomi eksklusif, serta mempertegas peraturan-peraturan dan hukuman bagi para pelaku illegal fishing.